Toh mereka juga belanja itu ke warung-warung terdekat, sehingga perekonomian berjalan di situ. Nah itu nilai fungsi ekonominya. Ini kan fungsi ekonominya di situ. Tapi ya mau gimana, pemerintah sudah menyepakatinya bahwa nanti bantuan tetap ada. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat. Sahabat Madania, kembali bersama kami dalam program Ngopi di Parmusi. Kita lanjutkan perbincangan dengan orang penting kali ini, Bapak Haji Arif dari DPRD Jawa Barat. Kali ini kita akan berbincang tentang sisi penting terkait dengan lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat. Pak Haji Arif bisa sedikit menggambarkan tentang kondisi lembaga penyiaran di Jawa Barat hari ini? Oke, mungkin kalau lihat kondisi saya sedikit senyum tapi agak sedikit sedih juga ya, bahwa kita rasakan, saya secara pribadi dan saya yakin masyarakat juga melihat bahwa radio-radio kayaknya bisa kehitung kita mendengarin radio. Iya, betul. Padahal radio itu sangat penting untuk kita menerima informasi. Ya. Kadang TV pun juga, televisi pun juga, saya nonton bisa terhitung gitu. Ya, beda dengan dulu bahwa televisi itu bagian dari informasi buat kita. Ya, sekarang kalau lihat TV ada YouTube gitu kan. Ya, kalau radio kita sudah bisa tinggal langsung broadcast dan lain-lain. Nah, ini juga jadi persoalan sebetulnya. Di Jawa Barat ini penyiaran itu ada kurang lebih 428 ya siaran ini ya. Memang ini pun juga hidup antara hidup dan mati sebetulnya. Kita juga mendorong mencoba. Nah, jadi gini, kebetulan kemarin itu KPID atau Komisi Penyiaran Informasi itu, penyiaran informasi itu sudah terpilih lah, ada pemilihan gitu kan untuk komisionernya, dan sekarang sudah terpilih ada 7 komisioner. Ini yang akan saya coba untuk memberikan, saya kasih tugas supaya bagaimana sekarang penyiaran ini, radio dan televisi itu memang masih bisa digemari oleh masyarakat, tentu dengan konten-konten yang bagus dan baik gitulah. Ya maaf mungkin di usia, di era saya, di era kita gitu kan, yang namanya permainan Kasundaan itu kan cukup luar biasa menyenangkan gitu kan, dan sekarang saya pikir sudah mulai hilang. Inilah salah satu tugas informasi berurusan dengan masalah budaya ya. Ini tugas informasi juga dalam ayeuna anak sekarang, saya pikir nggak akan kenal yang namanya galah ulu, babancakan gitu ya. Ternyata sekarang gatrik sekarang sudah nggak kenal gitu. Nah, ini yang akhirnya terkikisnya juga misalnya hal-hal yang sepele ini, budaya ini. Nah, padahal ini sangat penting untuk edukasi ke masyarakat. Nah, kita berharap juga bahwa Komisi Informasi ini, penyiaran ini, memang bagaimana caranya supaya menjadi sebuah rangsangan kembali ketika masyarakat itu memang membutuhkan itu, walaupun agak sedikit susah ya dengan era digital sekarang itu agak susah. Nah, ini juga ya keluhan, salah satu keluhan misalkan salah satu radio atau televisi swasta misalkan dulu bicara kesejahteraan di lingkungan televisi, di lingkungan radio itu adalah adanya iklan. Nah, sekarang mereka iklan pun juga susah karena pengiklan sudah tahu bahwa pendengar radio ini ratingnya kecil. Tapi sekarang ya masa pandemi itu. Nah, apalagi persoalan jangan tanya. Nah, ini pun juga makanya ini harus jadi solusi sebenarnya, bagaimana mereka harus cari solusi bagaimana supaya penyiar-penyiar ini tetap hidup dan memang penyiar-penyiar ini bisa menghidupi juga gitu kan. Nah, contoh misalkan ini ada beberapa kegiatan dinas, pelatihan dan lain-lain. Ini harusnya ada kolaborasi, kerjasama. Nah, sehingga masyarakat pun juga ada edukasi bahwa pentingnya radio, pentingnya televisi, pentingnya informasi itu masuknya dari kita gitu, dari informasi kita gitu, atau minimal sebagai penyeimbang. Ya, kalau kita bicara ada FB, ada WhatsApp, ada IG dan lain-lain gitu kan, itu kan berita kan tidak tersortir. Tiba-tiba muncul gitu kan, ya kekhawatiran kita juga sama, kekhawatiran orang tua sama, tiba-tiba muncul dibaca oleh anak gitu kan, bicara masalah kekerasan.
Karena sudah tidak ada lagi alang-alang gitu, ya, yang harusnya disensor urusan kekerasan. Ini udah nggak ada alang-alang. Anak-anak sudah bisa lihat. Inilah tantangan sebetulnya kita. Zaman sekarang ini tantangannya itu. Nah, ini Pak Haji Arief, problem yang memang dihadapi saat sekarang memang sangat berat bagi lembaga penyiaran di tengah kondisi serbuan media sosial dan sejenisnya. Nah, satu sisi lain kan lembaga penyiaran lokal itu tantangannya berat. Tadi disebutkan juga masalah kondisi penghasilan dari iklan, tuntutan lain dari sisi konten kan gitu. Nah, kira-kira ada gambaran nggak dari pihak pemerintah provinsi untuk bagaimana mendorong dari sisi konten itu kualitasnya meningkat, kemudian dari sisi regulasi juga ada keberpihakan terhadap lembaga penyiaran. Nah, justru saya ingin menampung dari lembaga-lembaga penyiaran ini. Kira-kira ada motif atau ada gagasan apa, ada strategi apa kira-kira supaya kita masih hidup gitu loh. Nah, karena kalau kita pun juga misalkan memberikan pertanyaan ke KPID yang sekarang KPID yang sekarang ini, tentu mereka pun juga belum berjalan, dilantik pun juga belum kan gitu kan. Nah, nanti setelah dilantik justru saya juga ingin menampung aspirasi nih dari setiap penyiar-penyiar ini, apa sih yang diinginkan. Kalaupun misalkan ada usulan program-program apa, kalaupun misalkan ada ingin kerjasama seperti apa yang harus dikerjasamakan. Pada dasarnya tetap harus ada edukasi terhadap masyarakat, itu aja yang terpenting. Nah, ini yang akan saya dorong terhadap mereka, terhadap 7 orang komisioner ini. Kang, ini ada usulan dari penyiar, keinginan seperti ini, coba ciptakan seperti ini. Mereka akan hidup dengan cara seperti ini. Nah, makanya gini kan, saya selalu berkunjung, ya. Makanya ketika saya diundang ke Madani ini, saya senang gitu kan. Ini adalah bagian dari pendekatan saya pun juga, sehingga informasi ini saya bisa masuk langsung. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan, ya Madani juga ada sih, apa sih keinginan, kesulitannya apa sih? Ya, nah, ini kan saya bawa gitu, akan menjadi sebuah catatan buat saya. Dan untuk saya serahkan ke Pak Ide dan untuk dijalankan. Inilah penyiar butuh ini. Kan, gitu. Nah, ini Pak Haji Arief, saya secara pribadi juga pernah melakukan riset bersama KPID ini terkait masalah konten siaran di daerah lembaga penyiaran itu yang menariknya mereka itu sangat begitu kreatif dari satu sisi untuk membuat program yang sangat bagus, tapi dari sisi lain mereka itu dari sisi finansial itu nyaris tidak memiliki, padahal yang mereka buat tuh konten-konten lokal yang berbasis budaya yang seperti diceritakan tadi yang nyaris hilang dari lembaga penyiaran itu. Nah, ini barangkali kira-kira yang bisa dilakukan kepedulian dari pemerintah untuk melakukan terhadap lembaga penyiaran, penguatan kontennya gitu. Gini, kalau bicara penguatan konten pasti mereka menguasai. Ya, tentu konten-konten apa yang kira-kira bakal jadi menarik dan ditangkap oleh masyarakat. Nah, tadi pertanyaannya, sayangnya kan gitu, mereka tidak memiliki anggaran. Ya, kalau hanya bicara tidak memiliki anggaran, ya kita kan akan mengawal juga. Ini tugas Komisi 1 itu adalah mengawal juga. Mengawal ya. Nah, jadi pada prinsipnya gini, bahwa KPID itu adalah anaknya, bapaknya itu adalah Komisi 1. Ya, betul. Artinya tanggung jawab Komisi 1 di sini. Ya, ketika bicara masalah kekurangan anggaran, karena kebetulan KPID ini di bawah naungan Diskominfo. Nah, artinya kita juga bisa nge-push, mensupport kepada Diskominfo supaya anggaran ini diperbesar. Tentu dengan catatan bisa dipertanggungjawabkan, kan gitu kan? Dan pertanggungjawaban ini bisa diterima oleh masyarakat. Jangan-jangan ketika anggaran kita munculkan nambahan anggaran di sana, ternyata masyarakat hari-hari kan kita juga malu. Ada moral yang kita simpan juga di KPID. Saya nggak mau juga gitu. Tapi kalau seandainya ketika anggaran itu kita perbesar, boleh. Ternyata reaksi dari masyarakat, hal yang sifatnya positif itu lebih banyak, ya tidak menutup kemungkinan kita support lagi. Ini yang terpenting. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita anggap sepele. Misalkan tahun kemarin, ya karena saya juga mohon maaf karena anggota dewan baru gitu kan, belum mengenal
sebegitu apanya KPID gitu, dan komunikasi pun juga tidak ada. Yang akhirnya jangankan bicara masyarakat ini, saya pun juga tidak merasakan apa sih kehadiran KPID. Memang itu KPID dengan Komisi 1 tidak komunikasinya tidak berjalan dengan baik atau gimana? Ini yang saya katakan. Kemarin kita sepakat yang namanya anak dengan bapak itu harus bergandengan tangan. Kalau kemarin kan ya mungkin mereka menganggap bahwa bapaknya baru karena baru dilantik gitu kan, yang menjadi persoalan. Tapi kan yang menjadi persoalan saya pun juga dipertanyakan oleh masyarakat. Bukannya KPID itu memang di bawah naungan Komisi 1, tapi kenapa saya tidak tahu apa-apa? Ya karena saya pun juga tidak ada komunikasi, dan mereka pun juga tidak memberikan kepada kita program-program apa yang dilakukan. Kan gitu. Ya sudah selesai. Walaupun akhirnya kami berpikir ya sudahlah, itu kan yang kemarin. Sekarang kita buat lembaran baru, KPID yang baru, dan itu harus benar-benar di bawah naungan kita. Itu. Ya. Bicara tentang peran KPID ini, bagaimana komentar Bapak tentang kira-kira sejauh mana kekuatan mereka untuk menguatkan kembali lembaga-lembaga penyiaran yang ada di Jawa Barat? Ya, baru kemarin kita ada namanya apa? Ini KPID yang daftar itu memang alhamdulillah cukup luar biasa. Yang berhasrat itu sampai anggota itu yang daftar 122, diseleksi jadi 82, diseleksi kedua di 42, seleksi lagi 21 ya. Itu oleh tim sel khusus. Nah 21 inilah diserahkan ke Komisi 1 atau ke Legislatif. Di Komisi 1 baru kita gujung lagi. Artinya 21 ini, pilihan tim sel ini memang orang-orang yang sudah disiapkan, orang-orang yang pantas, orang-orang yang mampu. Karena kita menekan ke tim sel, jangan main-main. Karena untuk tahun ini, periode ini kita akan serius mengawal, menggandeng yang namanya KPID. Nah, artinya memang kita lihat juga dari sisi yang lain, ini 21 orang ini memang udah hebat, udah siap. Ya, walaupun dengan kepaksa kan, kita harus memilih 7 saja. Betul. Artinya memang ini yang terbaik. Saya yakin dengan 7 orang komisioner ini bisa mudah-mudahan lebih baik dari yang sudah ada. Itu aja. Oke, sahabat Madania, ini cukup menarik ini masalah KPID itu, terlebih terkait dengan seleksi yang baru saja selesai dilaksanakan. Kebetulan Komisi 1 itu salah satu yang membidangi Komisi 1 itu adalah komisi yang menangani bidang itu. Ingin lebih jauh Pak Haji Arief, seleksi kan udah selesai, terseleksi 7 orang dan yang daftar cukup banyak. Yang sering jadi pertanyaan, satu, kenapa tidak ada satupun dari 7 komisioner terpilih itu dari perempuan? Yang kedua, dari 7 orang itu ternyata orang-orang baru, tidak ada incumbent KPID yang lama misalnya. Nah ini bagaimana sih pertimbangannya dari DPRD, dari Komisi 1 ini? Ya. Gimana Pak Arief? Yang pertama mungkin kita perlu sampaikan juga bahwa kita ingin benar-benar yang ada di komisioner ini itu orang-orang yang punya kekuatan, punya yang integritas yang bagus gitu. Bukan berarti yang lain tidak, bukan. Nah, itu kita bicara masalah gender. Ya. Walaupun dalam posisi lain kita dibicarakan juga gender. Pada saat itu yang kita pahami di 21 nama itu ada 2 gendernya. Ada 2 ya. Ada 2. Sebetulnya nggak susah, gampang kan kalau mau milih. Ya. Kita mau menisran nilai atau misalkan voting misalkan, bisa saja gampang. Tapi kita punya hal yang lain, punya pertimbangan yang lain bahwa jangan main-main deh. Bukan pada ini perwakilan aja deh, nggak apa-apa. Kita nggak bisa bicara di situ. Bukan soal bagi-bagi untuk. Bukan, nggak ada. Jadi kita memang benar-benar ingin mengawal ini secara serius lah, gitu kan. Ya walaupun akhirnya muncullah orang-orang yang 7 orang ini. Terus masalah incumbent. Ya, ketika fit and proper test mungkin yang saya rasakan saat pribadi saya mungkin penilaian akan beda dengan kawan-kawan. Jadi kawan-kawan yang lain di Komisi 1 pun juga berhak untuk menilai. Tapi saya lihat ini sepertinya
ada ketidakkerjasamaan. Semua program seolah-olah ini ya program saya, yang ini program saya. Oh, artinya memang tidak ada kerjasama yang bagus. Padahal itu masih komisioner. Dan ini yang saya pikir saya pribadi, saya nggak boleh loh kalau begini. Karena sudah ada dia sifat pemimpinnya itu yang sifatnya gue sendiri, gue yang mampu. Saya nggak mau lihat itu. Saya pengennya ini 7 orang itu harus kompak, harus solid. Gitu ya. Karena sekarang tantangan zaman sekarang mungkin akan berbeda, kan gitu. Dia pun juga mungkin akan terlibat dalam hal-hal yang sifatnya pergerakan cyber. Nah ini yang nggak bisa dianggap. Iyalah, gimana kalau kita satu aja deh incumbent? Gimana kalau kita nggak ada istilah, kita buang, kita benar profesional. Yuk kita ciptakan bahwa ini bukan yang menurut kita saja yang terbaik, walaupun nanti di perjalanan kita tidak tahu. Tapi kita akan kawal terus, Itu kan. Jadi ini hanya sebatas gini, bahwa kita mencoba untuk serius. Bukan berarti yang kamu kangen nggak serius, bukan. Betul. Atau bukan karena dengan alibi, yaudah deh satu gender deh. Kita bukan itu. Ya. Nah, karena memang kita butuh pasukan yang 7 orang ini, pasukan yang memang punya integritas yang sangat bagus dan baik. Itu yang pertama ya, masalah gender kan salah satu yang sering kali diajukan anggota dewan saja itu dari sisi komposisi ada 30%. 30% ya. Kenapa untuk untuk komisioner KPID kenapa tidak ada satu? Itu mau dijawab nanti. Yang kedua, incumbent itu kan tidak mau tidak, mungkin dari sekian yang daftar itu ada yang terbaik misalnya yang bisa dimasukkan juga sebagai orang yang nantinya akan menggait sebagai sebuah pengalaman yang sudah mereka lakukan. Gimana Pak Arif ini? Ya, yang pertama dulu masalah gender kan tadi saya udah jawab sebetulnya. Kita sudah bahas. Justru kalau misalkan bicara 30% ya, ini udah 21 kan. Dua yang masuk. Artinya masih kurang loh 30% juga. Iya, betul. Kalau 30% dari 21 kan 3. Iya, ini masih kurang. Nah, kita juga udah coba. Cuman berpikir lagi bahwa kita bukan masalah gender atau tidak. Kalau gender memang ketika fit and proper testnya itu bisa meyakinkan, ya saya tidak bisa menilai atau membaca di sini bahwa penilaian saya seperti ini, nggak bisa. Yeah. Cuman pada dasarnya kita butuhnya sosok yang seperti ini gitu. Ya. Nah, memang dari 2 peserta itu bukan jelek, bukan. Cuman ada yang lebih ini lagi menurut saya lebih cenderung lebih tepat ya, gitu. Lebih tepat. Oh ini nih orang ini yang memang layak dan memang tepat karena ini ya ada penilaian tersendiri lah bagi saya. Terus masalah yang incumbent itu tadi juga sebetulnya ini ada sebuah pengalaman ya, mereka datang memperkenalkan ya kita nggak kenal yang harusnya dia tahu nih ada bapaknya loh, harusnya mereka itu datang gitu kan. Ini yang sama sekali tidak dilakukan. Kebayang nggak kalau dia jadi lagi ya pasti mungkin dia tidak akan ada komunikasi lagi, susah sama kitanya. Sedangkan saya ingin benar-benar ini dalam pengawalan kita, dalam pengawasan kita. Itu sebetulnya karena keseriusan. Jadi punya prinsip di Komisi 1 sekarang ini kawan-kawan itu bahwa Komisi 1 sekarang ini lebih baik dari Komisi 1 yang kemarin. Itu kan sebetulnya. Gitu. Ini cukup menarik Pak Jarif karena bagaimanapun KPID itu menjadi menjadi lembaga yang penting bagi lembaga penyiaran. Terlebih lagi sekarang tantangan era media sosial yang sangat berat. Nah Pak Haji Arif, dalam konteks tantangan media itu lembaga penyiaran, media sosial, KPID dan Komisi 1 ini gimana dalam kerangka meng-up? Sebetulnya ini mah hanya bicara kolaborasi dalam konteks komunikasi. Ini sebetulnya ya kita juga jangan dibikin ribet gitu ya. Ya tentu di situ kan ada wadah, di situ ada tempat. Tinggal bagaimana mereka mau menjalankannya. Ada Diskominfo di situ. Ketika kegiatan yang itu tidak bisa dilakukan, kita lakukan oleh KPID. Walaupun KPID nanti suatu saat kan punya anggaran sendiri. Ya. Kami itu legislatif tetap aja fungsinya 3 kan. Ya, 3 ya. Legislasi, oke di situ tidak ada legislasi, kita hilangkan legislasinya. Anggaran, ya sesuai dengan kebutuhan.
muncul tadi pertanyaan yang awal itu kan, kreatifnya bagus, inovasinya ada gitu kan, tapi tidak ditopang oleh anggaran. Oh bener nih, kalau gitu kita dorong anggarannya, kan gitu logikanya. Nah, walaupun kita dorong itu lewat Diskominfo-nya, karena kan secara regulasi keuangan pemerintahan harus seperti itu, tidak bisa langsung ke PD-nya, tapi kan itu tetap di bawah naungan itu. Nah, termasuk misalkan ketika ada komunikasi yang kurang baik antara KPD dengan Diskominfo, ya berarti tugas kita juga untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang pasti masyarakat tidak merasakan resah dalam persoalan-persoalan seperti ini. Nah, ini yang memang kita ingin mencoba mengawal mereka seperti itu. Itu supaya menjadi lebih baik. Lebih baik lagi lah. Ya. Nah ini dalam konteks ini Pak Haji Arief ini menjadi sangat penting karena saya lihat Komisi 1, kemudian Diskominfo, KPID, ada satu lagi, salah satunya produk-produk lembaga penyiaran itu dihasilkan oleh sumber daya manusia, yang salah satunya produk dari kampus-kampus yang di dalamnya ada ilmu komunikasi, ilmu jurnalistik, ilmu humas. Ini gimana Komisi 1 membaca prodi-prodi yang ada yang akan menyuplai SDM kelak ke lembaga penyiaran? Komentarnya gimana nih? Nah ini menarik juga nih. Ini perlu ada pendalaman sebetulnya. Ini bukan hal baru sebetulnya, cuma saya baru teringat lagi. Ini pernah ada yang tersampaikan sebetulnya. Tinggal ini nanti akan saya coba hatur nuhun ya Kang Ujang. Ini bisa jadi bahan untuk saya nanti dibawa ke komisi. Ya setidaknya kita didiskusikan. Kalau memang ini bisa jadi barometer untuk kegiatan ke depan, kita akan rapatkan secara serius. Nah ini juga saya baru-baru ini lagi teringat lagi. Hatur nuhun ini nanti tinggal mungkin saya pun juga ada kira-kira ingin meminta juga bantuan kami sebetulnya. Kira-kira apa sih yang perlu kita siapkan, keinginannya seperti apa, sehingga kita nanti ada bahan juga untuk didiskusi. Kalaupun sudah ada diskusi, pasti kan ada solusi. Iya, betul. Kira-kira solusinya seperti apa? Apakah membutuhkan anggaran atau tidak? Regulasinya di mana? Ataupun nanti diperankannya sebelah mana? Nah, ini kan kita bisa berjalan sebetulnya. Nah, ini maksudnya saya itu juga kita butuh informasi seperti ini. Bayangkan kalau tidak informasi yang sinergi seperti ini, mungkin tidak akan ini kan oleh saya gitu kan. Ya, nah, betul, ini butuh gitu. Nah, karena memang lembaga-lembaga perguruan tinggi ada terkesan bukan hanya tidak dipedulikan, bahkan dianaktirikan juga. Sudah terlalu ini karena memang seperti berjalan sendiri-sendiri sepertinya. Makanya dalam kesempatan ini mungkin Komisi 1 menjadi sangat penting untuk menjembatani, karena mereka itu sumber daya manusia yang potensial ke depan untuk membantu lahirnya lembaga penyiaran yang lebih berkualitas. Itu. Ya ini aturan ini ada informasi informasi yang cukup luar biasa sebetulnya. Mungkin teman-teman pun juga merasakan ini ada temuan baru ya. Karena dalam perjalanan ini kita diskusi dengan khususnya dengan Diskominfo, tidak sama sekali menyentuh tentang urusan kampus. Dan itu kampus pun juga tanggung jawab kita sebetulnya. Iya betul. Nah ini ya, anggap aja Kang Ujang mewakili kampus, dan saya cukup berterima kasih. Ini akan saya bawa bekal ini untuk saya diskusikan dengan kawan-kawan. Gitu kan. Iya. Luar biasa. Siap, luar biasa ini Bapak dari Komisi 1 ini. Mudah-mudahan itu akan melahirkan satu sinergitas yang akan sangat bagus bagi komunikasi dan informasi di Indonesia. Dan bagi Jawa Barat mudah-mudahan nanti akan menjadi lebih yang terdepan, baik dalam sisi pemerintahan, hukum, dan informasi, terutama yang ada di bawah Komisi 1. Bapak Arief, pada kesempatan ini sahabat Madania, kita sudah hampir selesai, dan untuk menguatkan perbincangan kita yang cukup hangat, cukup luar biasa, kita akan meminta closing statementnya dari beliau. Mangga silakan Pak Haji Arief. Sedikit saja mungkin ya, karena memang judulnya itu awalnya itu apa, santri masuk parlemen. Memang tidak mudah, tidak ini gitu ya, untuk menjadi posisi di parlemen ini banyak tantangan, banyak rintangan. Saya cuma ingin mengatakan sukses itu adalah proses, bukan protes. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Closing statement yang sangat luar biasa, yang memotivasi dan menginspirasi kita semua.
Demikian sahabat Madania, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, subscribe, and share. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi di Parmusi, persembahan Parmusi Jawa Barat.